Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahud arba'atan minat thairi fasuruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah menjawab, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Apakah engkau enggak yakin dengan kekuasaanku, kata Allah. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wahai Allah, aku percaya, tetapi agar aku semakin tenang, ya, mantap hatiku akan kekuasaanmu. Qala fahud, kata Allah, qala fahud arba'atan minat thairi. Kalau begitu, kata Allah, ambillah olehmu arba'atan, 4 ekor, minat thairi, dari seekor burung, ya, 4 ekor burung. Fasuruhunna, lalu cincanglah keempat-empatnya itu. Ilaika, olehmu wahai Ibrahim. Thumma ja'al, kemudian letakkan. Ala kulli jabalin, di atas masing-masing bukit. Minhunna, dari burung-burung itu. Juz'an, 1 bagian. Semat'ohunna ya'tina kasa'ya, kemudian panggillah mereka burung-burung itu. Niscaya mereka akan datang kepadamu sa'ya, dengan bersegera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ada cuplikan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu hari, dalam satu riwayat, ya, Nabi Ibrahim sedang berjalan di tepian bukit, ya. Nah, kemudian beliau melihat ada bangkai, ya, ada bangkai hewan yang sudah membusuk dan sudah hancur daging-dagingnya itu. Nabi Ibrahim berpikir, Allah, apa iya ini bangkai sudah hancur begini, sudah nggak berbentuk, lalu bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali? Bagaimana caranya Allah bisa menyempurnakan kembali hidup seperti semula? Bangkai sudah hancur begini. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya, wahai Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, kiranya engkau sudi memperlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Aku ingin tahu, ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan orang yang sudah mati. Aku ingin tahu prosesnya di depan mataku, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah kemudian menjawab, awalam tu'min, hai Ibrahim, apakah engkau enggak percaya? Apakah kau kurang percaya akan kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, bala, percaya ya Allah. Aku percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi lebih untuk menenangkan jiwaku, menenteramkan hatiku,
supaya agar mantap imanku, mantap akidahku. Aku ingin ya Allah engkau bisa menunjukkan kepadaku bagaimana caramu menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Tentu ini bukan berarti Nabi Ibrahim gak percaya ya. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya, tidak iman, bukan. Tetapi agar lebih meningkatkan, memantapkan, mengkuatkan, mengkokohkan iman dari Nabi Ibrahim. Sementara kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu kan seorang yang sudah teruji betul keimanannya itu. Abul Anbiya ya, sebagai bapaknya para nabi itu. Bapaknya para nabi. Karena memang sejarah membuktikan bahwa banyak nabi-nabi yang lahir setelah beliau yang merupakan darah daging Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Semuanya itu berdarah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan sudah teruji betul ya ketika beliau diperintahkan untuk memotong leher Ismail, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu. Dibakar hidup-hidup beliau pun berani. Sudah teruji betul. Jadi kisah ini bukan berarti Nabi Ibrahim gak percaya kepada Allah, tapi tidak. Sekedar untuk memantapkan imannya. Ya. Di sini bahasanya adalah lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku, untuk mengkuatkan imanku, menentamkan jiwaku supaya tentram, betul-betul menyaksikan kekuasaan Allah di mata kepalanya sendiri. Baik kata Allah, fahud arba'atan minat thair. Kalau begitu wahai Ibrahim, kau ambil 4 ekor burung. 4 ekor burung kau cari, kau ambil. Nah, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim sudah dapat 4 ekor burung ini, beliau sebelumnya latih dulu, dilatih terbang ya. Agar ketika Nabi Ibrahim memberikan isyarat ya, kode, si burung itu bisa mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilatih dulu. Ketika 4 ekor burung sudah dilatih dengan sebaik-baiknya, maka Nabi Ibrahim membawa 4 ekor burung itu di atas bukit ya. Nah, kemudian kata Allah, fasurhanna ilaika. Dan cincanglah 4 ekor burung itu. Kau cincang, kau mutilasi, kau hancurkan, kau robek-robek. Kau cincang sampai lembut. Kepalanya kau cincang, kakinya kau cincang, ekornya, badannya, bahkan sekujur tubuhnya silakan kau cincang. Ya, kau cincang sampai tidak berbentuk burung ya. Famaj'al ala kulli jabalin minhunna. Kemudian setelah engkau cincang, kau taruh burung yang sudah kau cincang itu di atas bukit. Ala kulli jabalin, di atas masing-masing bukit, minhunna, dari burung itu. Jadi setelah kau cincang burung itu ya, kau taruh di atas bukit. Jangan kau kumpulkan, kau sebar ya. Kau sebar cincangan daging burung itu di setiap bukit satu ya, satu tumpuk sampai 4 tumpuk ya. Jadi terpisah di beberapa bukit itu cincangan burung tadi. Nah, setelah dicincang kemudian oleh beliau ya, ditaruh di beberapa bukit. Jadi nggak terkumpul di satu bukit ya, bukan kemudian 4 burung dihancurkan menjadi satu, kemudian ditaruh di satu bukit, tidak. 4 burung dihancurkan, dicincang, kemudian mencari ya, dipisah-pisah di beberapa bukit. Satu bagian ya. Sudah dicincang lembut. Kemudian
oleh Nabi Ibrahim, ya, "Tsammat ahunna ya'tinaka sa'ya." Kau panggil mereka burung itu. Burung yang sudah kau cincang lembut, kau panggil. Maka kata Allah, "Ya'tinaka sa'ya." Niscaya kau akan melihat mereka, burung yang kau cincang akan mendekatimu dengan segera, ya, dengan cepat. Dan betul, ketika sudah dicincang, ya, ditaruh di tempat yang jauh, ya, bukan tempat yang dekat, ya, tempat yang jauh. Ditinggal di tempat yang jauh. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dipanggil, "Wahai burung, kemarilah kau. Kemarilah kau." Itu burung yang sudah hancur tubuhnya, sudah tercincang kepalanya pecah, kakinya patah, bahkan isi perut pun hancur berantakan. Tiba-tiba menyatu, kepala kembali utuh, kaki diutuhkan kembali, nempel lagi. Menjadilah 4 ekor burung yang utuh. Kakinya kembali menyatu, ekornya kembali menyatu, kepala yang terpotong pun menyatu kembali. Bahkan seisi perut yang hancur berantakan pun terisi kembali, ya, terangkai kembali. Kemudian terbang burung tadi, 4 burung terbang, ya. Keempat-empatnya ini terbang mendekati Nabi Ibrahim. Kagum betul Nabi Ibrahim, sujud beliau, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Burung yang sudah hancur, sudah dimutilasi, sudah dicincang lembut, ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Tapi kalau sudah menjadi kekuasaan Allah, tidak sulit bagi Allah untuk mengembalikan itu. Sehingga burung dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datang ke 4 ekor burung ini mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'ya, dengan bersegera, ya. Tidak menunggu lama. Tidak menunggu, "Hai burung, terbanglah ke sini. Terbanglah ke sini." Kemudian beberapa jam, tidak, segera langsung, ya. Jadi prosesnya begitu cepat. Bagaimana Allah menyatukan daging-daging burung yang sudah hancur tadi. Kun fayakun, tentu, ya. Tidak sulit bagi Allah. Dengan sekejap mata itu burung yang sudah hancur terbang ke 4 ekornya mendekati Nabi Ibrahim. Wa'lam anallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwa Allah itu aziz, maha perkasa, hakim, dan maha bijaksana. Ini burung, dan tentu itu pun akan terjadi dalam tubuh manusia. Dulu orang-orang kafir di zaman baginda Rasulullah, mereka meragukan ketika Nabi mendakwai bahwa satu saat nanti manusia yang hancur lulu akan dibalikin lagi. Tubuh kita yang hancur menjadi debu, tubuh kita yang hancur remuk menjadi tanah, oleh Allah akan dibangkitkan kembali. Nah, ini orang-orang kafir di zaman Nabi baginda Rasulullah itu nggak percaya. Mana mungkin Muhammad? Mustahil, makhluk sudah hancur, sudah remuk jadi tanah, apa ia bisa dibangkitkan kembali? Nah, ini mereka menggunakan logika, ya, bahwa sebenarnya bagi Allah yang seperti itu bukan hal yang sulit. Ya. Kita harus percaya, harus yakin bahwa kita nanti, ya, walaupun terkubur di terkubur di kuburan, ya, di alam barzah, kita hancur tubuhnya, hancur tubuh kita, tulang belang kita pun hancur, tapi dibangkitkan di liang kubur, kelak nanti kita akan diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka yang tinggal tengkorak saja, badan yang tinggal tulang belulang saja tanpa daging, tapi nanti kelak yaumul ba's, hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna kembali. Dibangkitkan dalam bentuk yang sempurna kembali tanpa kurang satu apapun.
Dan itu bagi Allah tidak ada yang sulit ya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Jadi kalau kita memahami kekuasaan Allah, yang dipakai jangan selalu pakai akal ya. Akal terlalu kecil kalau harus mengamati, menganalisa kebesaran Allah. Terlalu kecil dimensi akal ini. Dimensi otak terlalu sempit. Kalau harus menelaah, meneliti, ya, merenungi, apalagi menganalisa dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kita kedepankan adalah iman. Ya. Yang kita kedepankan adalah iman. Kalau sudah menggunakan iman, maka sesuatu yang tidak mungkin menurut otak, tapi pasti akan mungkin menurut iman. Yang menurut otak itu impossible, ya, mustahil menurut otak, tapi kalau sudah iman yang bicara, tidak ada hal yang mustahil. Laki-laki dan perempuan ya. Seorang perempuan kan tidak mungkin bisa mengandung ya, kalau indung telurnya nggak bertemu dengan spermatozoa ya. Bagaimana mungkin indung telur bisa berbuah menjadi embrio, menjadi bayi, kalau tidak dibuahi oleh sperma dari laki-laki? Enggak masuk akal, enggak mungkin, enggak masuk rasio ya. Mustahil itu. Kata otak gitu. Tapi kalau kata iman bisa jadi. Allah yang mau, tidak ada yang enggak mungkin. Maryam ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, wanita yang suci, belum pernah kesentuh laki-laki, belum pernah dijamah seorang laki-laki, belum pernah nikah dengan seorang laki-laki, dan belum pernah hubungan badan dengan seorang laki-laki. Kok bisa ya, Siti Maryam bisa mengandung seorang anak? Bukan pakai akal, tapi pakainya iman. Bukan pakai rasio, buntu ya. Menggunakan rasio, buntu. Tapi menggunakannya adalah iman. Bagaimana proses terjadinya embrio Nabi Isa alaihissalam dipandang dari segi kedokteran? Buntu. Ya. Buntu. Tapi dikajinya melalui imannya. Dimensinya dimensi iman. Kalau dimensi iman, sesuatu yang tidak mungkin pasti terjadi. Jadi tidak semua hal-hal yang tidak mungkin ya, tidak semua yang kata rasio tidak mungkin itu nggak akan terjadi. Karena tadi kekuasaan Allah, maha besarnya Allah, jangan selalu kita telaah menggunakan akal dan otak. Harus tahu diri ya. Kapan otak bisa bekerja, kapan otak harus minggir, iman yang bekerja. Ya sama dengan peristiwa ketika baginda Rasulullah ya, Isra Mi'raj. Itu kan secara akal nggak mungkin. Apa iya Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Al-Aqsa di Palestina, jarak yang begitu jauh ya, Nabi kemudian dibawa terbang ya, dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Itu kan nggak mungkin. Berjumpa dengan Allah, melihat surga, melihat neraka, tempat yang begitu jauh, menembus aras, tapi pasti terjadi. Yang Allah mau terjadi. Jadi akal tidak bisa menerka semua itu. Menggunakan adalah orientasi iman. Pun demikian kisah dari Nabi Ibrahim ini. Bahwa yang terjadi, yang menurut akal tidak mungkin, tapi kata Allah mungkin pasti terjadi. Nabi Ibrahim untuk memantapkan imannya, beliau minta, ya Allah, tolong ya Allah, kiranya engkau bisa ya, memperlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhlukmu yang sudah mati, yang sudah hancur, bisa menyatu kembali. Terbukti 4 ekor burung tadi yang dicincang lembut bisa oleh Allah dihidupkan kembali, terbang mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwa kita harus percaya akan kekuasaan Allah. Ya. Kita harus yakin Allah berbuat sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, bagi Allah pasti mungkin.